Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas mengapa salib dan patung-patung di dalam gereja Katolik ditutup kain ungu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Mungkin kita merasa aneh ketika mengikuti misa pada Minggu Prapaskah kelima ini. Semua patung yang indah di gereja, bahkan juga krusifik atau salib berkorpus, ditutup kain ungu. Bukankah kita seharusnya melihat adegan yang menyakitkan di Kalvari ketika mendengar pembacaan kisah sengsara pada Minggu Palma? Mengapa salib dan patung-patung di dalam gereja Katolik ditutup dengan kain ungu? Pertanyaan ini seringkali muncul di kalangan umat Katolik sendiri ketika memasuki gedung gereja. Dan kadang pula banyak simpatisan atau katekumen atau calon baptis menanyakan hal itu kepada umat Katolik, tapi mereka tidak bisa menjelaskan sebab belum mengetahui juga sebabnya. Dasar dokumen gereja. Penyelubungan ini diatur dalam dokumen gereja yang berjudul Perayaan Paskah dan Persiapannya atau Litere Circulares de Festis Pascalibus Preparandis et Celebrandis atau Circular Letter Concerning the Preparation and Celebration of the Easter Feast yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi atau Congregatio de Culto Divino pada tanggal 16 Januari 1988. Kita lihat artikel ke-26. Kebiasaan memberi selubung pada salib-salib dan gambar-gambar dalam gereja dapat dipertahankan bila diperintahkan demikian oleh konferensi wali gereja. Salib-salib tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung, tetapi gambar-gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Mengapa Minggu Prapaskah kelima? Jika kita memperhatikan kebiasaan ini dalam dokumen gereja di atas, maka ada satu kata kunci, yaitu kebiasaan. Dalam gereja dapat dipertahankan. Maka ada suatu kebiasaan yang dilanjutkan sampai saat ini. Masa sengsara Yesus. Masa sengsara Yesus dimulai pada minggu kelima masa Prapaskah yang dikenal sebagai Minggu Sengsara. Dan dari hari itu sampai Paskah, gereja masuk lebih dalam lagi ke dalam kisah sengsara Tuhan Yesus dan membawa sengsaranya lebih dan lebih dalam lagi ke hadapan umatnya. Sebelum Vespers, pada hari Sabtu sebelum Minggu Sengsara, krusifik atau salib Yesus, patung-patung dan gambar-gambar di altar dan di sekitar gereja ditutup dengan kain ungu polos kecuali gambar-gambar jalan salib. Salib Tuhan Yesus ditutupi kain ungu sampai hari Jumat Agung, sedangkan patung-patung dan gambar-gambar lainnya tetap ditutup sampai pada saat Gloria pada Sabtu Suci. Patung-patung dan gambar-gambar para malaikat dan santo santa ditutup untuk menunjukkan bahwa gereja membungkus dirinya sendiri dan berkabung saat Tuhannya sedang mempersiapkan diri untuk mengalami kesengsaraan dan kematian untuk menebus dunia. Dengan semua tanda-tanda lahiriah dan upacara masa sengsara, umat beriman diingatkan bagaimana Tuhan dalam keilahiannya di sepanjang masa sengsaranya, dan dengan penglihatan dan pendengaran, para pendosa diingatkan agar bertobat dan menarik diri semakin jauh dari kesenangan-kesenangan duniawi dengan mendevosikan diri semakin dalam kepada doa-doa masa Prapaskah dan merenungkan kisah sengsara Kristus yang telah wafat demi kasih-Nya kepada kita. Penyelubungan ini berasal dari Misa Forma Extraordinaria
sebagai tanda dimulainya pekan sengsara atau Passion Tide, yaitu 2 pekan terakhir dalam masa Prapaskah dalam kalender lama dimulai pada Minggu Sengsara atau Passion Sunday. Dalam misa forma extraordinaria, segala tema mengenai sengsara ditonjolkan begitu kuat. Selain penyelubungan salib, ada 1 peringatan Bunda Maria 7 kedukaan pada hari Jumat sebelum Minggu Palma, yang dalam doa kolekta disebutkan mengenai nubuat Simeon bahwa ada pedang yang akan menusuk jiwa Maria. Sebenarnya, masa Prapaskah terbagi lagi ke dalam masa-masa tertentu untuk lebih mengkhususkan liturgi kepada hal yang mau dihayati secara lebih dalam. Minggu Prapaskah keempat yang baru kita rayakan seminggu yang lalu disebut Minggu Letare. Letare dalam bahasa Indonesia artinya bersuka cita. Suatu masa di mana umat diajak untuk bersuka cita sejenak di dalam masa pertobatan agar kita diberikan semangat baru untuk menyongsong perayaan Paskah yang 3 minggu lagi akan kita rayakan. Di pekan inilah biasanya gereja mengadakan ibadat tobat dan sakramen rekonsiliasi untuk menghapus dosa umat sebagai pembersihan jiwa untuk perayaan Paskah. Setelah Minggu Prapaskah keempat, masuk ke Minggu Prapaskah 5 yang dimulai sejak Sabtu sore pukul 18 waktu setempat. Saat inilah gereja memasuki yang disebut masa sengsara. Pada Sabtu sebelum misa sore atau ibadat sore Minggu Prapaskah kelima, salib dan patung-patung di dalam gereja ditutup kain ungu tua polos. Apa sih maksudnya? Apa supaya salib dan patung-patung tetap kinclong ketika Paskah? Tentu bukan itu tujuannya. Salib dan patung-patung ditutup kain ungu untuk menciptakan suasana berkabung atas sengsara dan wafat Kristus yang kian mendekat. Bagaikan seorang yang mengenakan kain kabung, demikian juga gereja menyelubungi dirinya dengan kain kabung yang dilambangkan dengan penutupan salib dan patung-patung dengan kain ungu. Pada masa sengsara yang berlangsung sampai menjelang malam Paskah, gereja mau masuk lebih dalam lagi ke dalam kisah sengsara Tuhan Yesus dan membawa sengsaranya lebih dan lebih dalam lagi ke hadapan umatnya. Liturgi mengesampingkan semua lambang sukacita dan menampilkan dalam kata dan perbuatan kesedihan dan pertobatan yang harus mengisi setiap jiwa Kristen pada saat merenungkan peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus menjelang akhir hidupnya di dunia ini. Jadi, salib dan patung-patung di gereja ditutup kain ungu sebagai simbol perkabungan. Ketika umat melihat salib dan patung-patung yang ditutup kain ungu ini, diharapkan umat beriman mau menyesali segala dosa-dosanya, bertobat, dan mempersatukan tobatnya itu dalam penghayatan yang lebih dalam akan sengsara dan wafat Yesus. Umat beriman juga harus menarik diri dari kesenangan duniawi serta menghidupi diri dengan semangat saling berbagi kasih kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang yang berkenan di hati, tetapi kepada semua orang, dengan memberikan perhatian psikologis dan material kepada mereka yang kurang dipedulikan, sebagaimana Kristus telah mengasihi sampai sehabis-habisnya. Mengapa harus warna ungu tua? Warna ungu di dalam tradisi gereja melambangkan pertobatan, kesedihan, dan keprihatinan.
Warna ungu adalah warna perkabungan, warna kerendahan hati, bagaikan bunga violet yang menunduk ke arah tanah, dan laksana langit menjelang fajar yang ungu kebiruan. Dengan demikian, ungu juga melambangkan harapan akan masa depan, dan hal ini nampak dalam masa Advent ketika liturgi memfokuskan diri untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga dengan demikian, dipakailah kain berwarna ungu tua polos untuk menutupi salib dan patung-patung dalam gereja. Gambar atau relief jalan salib dan gambar-gambar Yesus dan para kudus yang ada di jendela kaca patri gereja, bila ada, tidak ikut diselubungi. Salib berpatung Yesus akan dibuka selubungnya ketika ritus penghormatan salib pada ibadat Jumat Agung. Biasanya, ketika ritus ini, kain selubung salib boleh diganti jadi warna merah darah yang melambangkan pengorbanan. Sementara untuk selubung patung akan dibuka pada menjelang perayaan malam Paskah. Bolehkah salib dan patung orang kudus di rumah ikut ditutup kain ungu? Boleh, tapi tidak menjadi keharusan. Bila penyelubungan salib dan patung-patung orang kudus dapat membantu kita dan keluarga untuk lebih menghayati sengsara Tuhan Yesus, sangat dianjurkan untuk melakukannya. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang mengapa salib dan patung-patung di dalam gereja Katolik ditutup kain ungu. Semoga membantu wawasan iman Katolik kita. Salam.